Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, timnas Indonesia harus mengubur mimpi lolos ke semifinal Asian Cup 2024. Ya, Indonesia kalah 0-1 dari Filipina setelah Muhammad Ferrari di kartu merah di menit ke-41 ya, setelah dia menyikut pemain Filipina dengan sengaja. Nah, hasil ini membuat Indonesia harus mengubur ya target kita lolos ke semifinal Asian Cup 2024. Karena kita kalah dari Filipina. Sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang ya untuk lolos ke semifinal, karena di sisi lain Myanmar kalah telak dari Vietnam. Tapi mau apa dikata ya, timnas Indonesia harus kalah dari Filipina. Ya, hal ini tidak terlepas dari kartu merah yang didapatkan oleh Muhammad Ferrari, karena kita bermain dengan 10 pemain dari menit 41 ya. Padahal sebelumnya Indonesia bermain cukup baik ya. Memang di awal-awal pertandingan kita bermain kurang begitu baik. Tetapi sejalannya waktu di pertengahan babak kedua sampai menit 41, timnas Indonesia menurut saya bermain cukup baik dan menguasai permainan, serta banyak sekali peluang-peluang emas ya yang diciptakan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Namun sayang, setelah Muhammad Ferrari ini di kartu merah, Indonesia kehilangan arah. Indonesia keteteran di belakang dan akhirnya ya Indonesia harus kebobolan lewat gol penalti dari pemain Filipina. Ya, hasil ini tentu sangat mengecewakan ya, karena memang kita berharap Indonesia bisa mengalahkan Filipina di awalnya ya, tetapi mau apa dikata ya, Indonesia sudah kalah dan Indonesia gagal lolos ke Asian Cup 2024. Ini adalah pemain-pemain yang memang masih muda ya, U20, dan dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Tetapi menurut saya ya, pandangan saya, kalau misalkan permainan timnas Indonesia seperti ini, Indonesia juga tidak akan bisa mempertahankan emas SEA Games ya. Susah karena permainannya seperti itu ya. Susah. Apalagi misalkan masih ada pemain-pemain yang emosionalnya tinggi dan itu merugikan tim. Kalau misalkan salah satu pemain kita dengan emosional, temperamental tinggi, ya, tidak bisa menahan emosi ya, seperti Muhammad Ferrari ini menyikut ya, walaupun tidak keras menurut saya, tapi itu disengaja dan harus di kartu merah. Sudah benar keputusan wasit ya untuk mengartu merah Muhammad Ferrari ini, karena dia sengaja menyikut ya, walaupun nggak terlalu keras ya. Dan pemain Filipina memang pintar, dia sudah belajar dari pemain Timur Tengah ya untuk melakukan acting dan mengulur-ngulur waktu. Pemain Filipina itu udah jago, kayaknya pemain Filipina itu udah kursus ke Timur Tengah sana ya untuk bisa melakukan acting-acting seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti Indonesia juga mau kursus ke Filipina atau mau kursus ke Timur Tengah untuk menjadi aktor di lapangan hijau ya, bisa melakukan acting-acting seperti itu. Karena pemain Indonesia kurang bisa melakukan acting emang ya. Tadi Hoki Caraka kena sikut juga dia nggak guling-guling, dia kuat ya, nggak merasa sakit ya. Tapi itu harus diperlukan kalau misalkan Indonesia sedang memimpin pertandingan atau Indonesia membutuhkan perhatian dari wasit supaya pemain lawan dihukum, itu dibutuhkan. Tapi nggak se-ekstrim Filipina, nggak se-ekstrim pemain-pemain Timur Tengah ya. Tetapi itu dibutuhkan, dan saya rasa PSSI harusnya emang harus ya menyekolahkan instruktur ya ke Timur Tengah untuk belajar acting pemain bola. Karena tidak sama, kalau misalkan benturan bola sama bola, oke lah, kesenggol sedikit harus guling-guling biar dapat perhatian wasit. Itu Indonesia apa pemainnya hebat-hebat,
Kalau nggak sakit banget, nggak mungkin guling-guling Indonesia mah. Tetapi ya wasit tidak tahu kalau misalkan ada pelanggaran kalau nggak guling-guling ya. Jadi mungkin ya kedepannya PSSI harus belajar ya untuk melakukan acting. Soalnya Filipina udah bisa itu melakukan acting ya, belajar dari Timur Tengah. Bahkan lebih pinter dari Timur Tengah ya. Kipernya tadi juga nggak ada apa-apa, langsung megang kaki ya. Dan itu butuh waktu 4 menit kalau kiper itu. Kalau Indonesia kayak gitu langsung disuruh berdiri sama wasit. Karena nggak bisa melakukan acting. Ya, nggak bisa melakukan acting. Ya, mudah-mudahan nanti Indonesia bisa melakukan acting juga ya. Karena kadang-kadang diperlukan ya acting-acting di lapangan bola itu supaya mendapat perhatian dari wasit. Ya, terlepas dari itu semua, memang kita patut disayangkan ya, kita patut bersedih ya, walaupun tidak sedih-sedih amat ya. Mudah-mudahan nanti dibayar di bulan Maret. Timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia dan mengalahkan Bahrain. Dan saya rasa pemain-pemain yang mempunyai emosional tinggi mendapat perhatian dari PSSI supaya diberikan pendampingan dari psikiater biar tidak merugikan tim. Kalau udah begini, siapa yang dirugikan? Bukan tim aja, semua pecinta timnas Indonesia merasa kesel, merasa dirugikan, marah pasti ya, kecewa pasti. Tapi mau bagaimanapun juga ya, tetap itu pemain kita ya, kita tetap nggak boleh terlalu menghujat ya, nggak boleh terlalu menghujat, tetap kita harus support karena mereka juga masih pemain muda, supaya mungkin perbaikannya ada di PSSI ya. PSSI bisa memberikan pendampingan buat pemain-pemain seperti itu. Oke, terima kasih. Salam olahraga.